Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lebih banyak suaranya anak-anak. Ibu-ibunya banyak apa ujung sono? Yang jawab salam saya cuma 6 orang. Saya jauh-jauh nih Bu, larian kemari. Pengen silaturahmi di acara Isra Mi'raj baginda Nabi. Sekedar ngucapin salam, yang jawab cuma 6 orang. Mau nyumpahin, kebanyakan orang tua takut kualat. Saya doain buat ibu-ibu yang gak jawab salam saya, mudah-mudahan pulang dari sini lakinya biar pandai kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas tuh Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. واختاروا منهم العرب ومنهم قريشا ومنهم بني هاشم ومنهم حبيبهم محمد السيد المرسلين فهو صلى الله عليه وسلم صفوات المصطفين الأخيار ونخبة النخاب وخيار الخيار فقال تبارك اسمه وتعلت عظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أفضل الصلاة والسلام أنا أول ناس خروجا إذا بؤثوا أنا قائدهم إذا وفدوا أنا مبشرهم إذا يعسوا أنا سيد ولد آدم ولا فخر لواء الحمد بيده صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله معاشر الحاضرين والحاضرات umat Nabi Muhammad, tamu-tamu Rasulullah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap para alim ulama, para asatizat, tuan-tuan guru, para muballigh, para habaib dzurriyyah Rasulullah yang banyak hadir di tengah-tengah kita, di antaranya ketua DKM kita, DKM Musalla Al-Fajri. Mudah-mudahan ketua DKM kita biar panjang umur, sehat walafiat. Mohon maaf nih namanya nggak ditulis. Ketua DKM siapa nih? Siapa? Oh sekalian ketua panitia. Masya Allah. Ketua panitia Ustadz Ajat Sudrajat, Ustadz Daud Firmansyah, Ustadz Jajang, Ustadz Irfan Al Khair, Ustadz Husain Abdullah, Ustadz Ahmad Fauzi Hamim. Mana orang ini? Masya Allah, sehat. Namanya sama juga ini, amanah punya rekan orang Matraman, Ustaz Fauzi Habib. Mudah-mudahan Ustaz Fauzi Habib biar panjang umur, sehat walafiat. Ustaz BB Kanen. Oh, Bapak Kanen. Tulis saja Baba gitu, pakai BB. Ustaz Namat Syuain, alhamdulillah hadir bersama kita. RT Subur,
Mana Pak RT-nya? Doain Pak RT kita biar jadi wali kota. RW Dedi Iskandar, Pak RW-nya mana? Wah, Pak RW kita rambutnya gondrong. Mudah-mudahan Pak RW jadi Menteri Dalam Negeri. Ustadz Eti Gozali, mana Ustadz Eti? Ustadz Adi dan kori kita serta para asatizat yang lainnya, bil khusus guru kita bersama ada ilallah Al-Habib Ibrahim Al-Aidid. Mudah-mudahan Habib Ibrahim biar panjang umur, sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Pak, sehat semuanya ya? Sebenarnya saya kalau boleh jujur, kalau bicara ceramah di hadapan kaum ibu rada-rada ngeri. Karena ini dari Nabi juga. Nabi yang bilang, suatu ketika Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabah? Ya Rasulullah, siapa orang yang mesti kita utamain ya Rasulullah? Dengan tegas Rasulullah menjawab, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Kedua juga Rasulullah menjawab, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Terus siapa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga juga dijawab oleh Rasulullah, siapa? Ibumu. Yang keempat baru bapakmu. Jadi ibu berapa? Ibu berapa? Bapak? Oke? Saya ulangi lagi. Biar kompak Bu, tolong dijawab. Ditanya siapa orang yang mesti kita utamain? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jadi ibu berapa? Bapak? Oke? Dia ogah juga. Ini kayaknya salah artinya nih, salah pengertiannya nih. Ibu kedudukannya 3 kali bapak. Ibu kedudukannya 3 kali daripada bapak. Jangan salah paham, bukan 1 bapak 3 ibu. Ini artinya begitu, salah. Jadi kalau di hadapan kaum ibu, Masya Allah, yang namanya ibu itu keramat. Nih saya belum cerita mi'raj dulu Bu ya. Oleh-oleh dulu buat kaum ibu. Yang namanya ibu keramat. Banyak dalil, apalagi hadis tentang keutamaan seorang ibu, kaum perempuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Peran utamanya ada di ibu. Oh Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz Rudiani Jati Asi, Ustadz Sunto Ustadz. Mudah-mudahan kedatangan para asatizah kita membawa berkah buat kita semuanya. Jadi saya sampaikan, kalau yang namanya sama ibu, udah Nabi yang bilang madrasatul ula li auladiha. Yang namanya ibu itu guru pertama bagi anak-anaknya. Presiden dari mana Bu? Presiden dari mana? Ibu. Ustadz dari mana? Ibu. Pengusaha dari mana? Semuanya ibu. Maling juga dari ibu. Kalau salah ngedidiknya. Jadi mudah-mudahan buat ibu-ibu di sini biar pada panjang umur, sehat walafiat. Ya Bu ya. Hidupnya panjang umur, berkah, murah rezeki, matinya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Lanjut berikutnya ibu-ibu, ini malam Pak Bu,
Tepat kita berada di malam yang penuh keberkahan. Ini malam kalau kita tarik benang merah 15 abad yang silam, ini malam yang penuh hikmah. Malam yang paling mulia. Malam yang tidak pernah terjadi dan dialami oleh manusia semenjak Nabi Adam sampai saat ini, yaitu malam di Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau saya cerita mi'raj panjang lebar Bu, mungkin sampai subuh. Ini waktu terbatas, sekarang aja udah 10:30. Saya hanya ingin sampaikan substansinya saja, inti daripada mi'raj. Bahwasanya yang disebut Isra Mi'raj itu, kalau kita artikan ke dalam bahasa yang mudah dipahami, Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Mi'raj perjalanan Nabi dari bumi ke atas langit. Nah, kalau yang berisik naikin ke atas panggung. Jadi kalau ada suara anak-anak, saya nggak terusin ceramahnya. Jadi kalau ada suara anak, mic-nya kasih tuh anak biar dia anak yang ceramah. Ayo anakku sayang, madep sini. Nah, lanjut ya, dengar dulu ya sayang ya. Ya masih ngomong. Ya dinunjuk-nunjuk. Ya dibales lagi. Sudah, Bu, Pak, ini peristiwa Mi'raj, peristiwa yang menguji keimanan manusia. Saya kadang-kadang suka bingung sama orang Islam sekarang. Saya banyak protes ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa saya banyak protes? Kalau orang kafir zaman Nabi nggak percaya sama peristiwa Mi'raj, masih kita maklumin. Karena pertama mungkin daya pikir mereka itu kurang kritis, dan yang kedua keadaan saat itu yang mungkin serba pas-pasan. Tapi kalau sekarang umat Islam yang masih meragukan peristiwa Mi'raj, saya protes. Ini sekarang Bu, orang Masya Allah nih Bu, ya, kita ini umat Islam Pak, diserang dari luar maupun dari dalam, ya, sampai peristiwa Mi'raj pun kita diserang. Kalau orang jahiliyah mengatakan peristiwa Mi'raj itu Nabi Muhammad bohong, menghayal, karena mereka pakai alasan, dari mana Muhammad bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh dari Mekah? Adanya di mana Mekah? Di Arab Saudi, betul tidak? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adanya di mana? Palestina. Arab Saudi ame Palestina satu negara atau beda negara? Beda negara, sama seperti Indonesia sama Arab Saudi. Indonesia sama Belanda beda negara. Lalu Muhammad meneruskan perjalanannya sampai menembus langit ketujuh. Pakai apaan dia? Kalau bahasa kita begitu. Pakai apaan Muhammad? Pada zaman Nabi Muhammad udah ada pesawat terbang belum? Belum ada. Kalau pakai kuda dari Mekah Arab Saudi ke Palestina paling sedikit memakan waktu seminggu. Apalagi pakai onta, pasti lebih lama. Itu baru dari Mekah Arab Saudi ke Palestina, belum lagi sampai ke atas langit. Pakai apaan Muhammad? Apalagi dalam waktu semalam. Ini mereka ragu, mereka nggak percaya, pakai akal. Ya. Kalau orang sekarang, di zaman sekarang aja nih, kita berangkat umroh atau haji dari Indonesia ke Arab Saudi berapa jam?
atau 10 jam, betul tidak? Padahal Indonesia, bumi Arab Saudi juga bumi pakai pesawat, makan waktu 9 sampai 10 jam. Ini Nabi Muhammad dalam waktu semalam menembus 7 lapis langit. Pakai apaan? Ini yang diragukan oleh Arab jahiliyah. Kita maklum. Tapi kalau orang sekarang yakinnya setengah-setengah. Ini saya perlu sampaikan ini, karena ada paham-paham yang berusaha merusak keimanan kita. Kalau orang sekarang bilang Nabi Muhammad emang di Isra di Mi'raj kan, betul, cuman pakai melalui mimpi. Ada yang mengatakan juga ruhnya doang, nggak pakai jasadnya. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, dalam waktu sesingkat-singkatnya, saya ingin menjawab keraguan mereka semuanya. Bu, siap dengerin nggak, Bu? Pak, dengerin Pak ya, bukan saya mengajarin. Kalau kita berbicara sesuatu yang di luar nalar akal manusia, sebelum peristiwa Mi'raj ini terjadi, kita buka dulu sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nabi yang Allah berikan banyak kelebihan. Dia seorang nabi, seorang rasul, raja juga, orang kaya juga, pengusaha juga. Anak buahnya bukan manusia doang, jin menjadi anak buahnya, binatang jadi anak buahnya, bisa nundukin angin, paham bahasa hewan dan lain sebagainya. Kerajaan Nabi Sulaiman saat itu adanya di Palestina. Ini digarisbawahi. Kerajaan Nabi Sulaiman ada di Palestina. Buka Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan berita dari burung hudhud, kata burung hudhud, wahai Nabi Sulaiman, saya terbang jauh. Kemana? Ke Sabah. Sabah kalau ada yang mengatakan sekarang ini adanya di Yaman. Ternyata wahai Nabi Sulaiman, di Sabah itu ada satu istana yang dipimpin oleh seorang ratu, namanya Ratu Balqis. Tapi sayangnya menyembah matahari. Ratu Balqis seorang ratu, pimpinan istana adanya di mana tadi? Di Yaman. Nabi Sulaiman kerajaannya di mana? Palestina. Akhir Nabi Sulaiman suratin itu Ratu Balqis. Dalam Al-Quran Allah berikan gambaran ketika Nabi Sulaiman kumpulkan para pengikutnya yang terdiri dari golongan jin dan manusia. Apa kata Nabi Sulaiman? Ayyuhal mala, ayyukum ta'tini bi arsyiha qabla ayatudil muslimin. Wahai para pengikutku, adakah di antara kalian yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Balqis yang ada di Sabah, di Yaman, ke tempatku Palestina ini dalam waktu sebelum Ratu Balqis datang menghadap aku dalam keadaan berserah diri? Itu permintaan Nabi Sulaiman. Maka berkata jin ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, biarkan aku yang pindahin itu kerajaan Ratu Balqis yang ada di Yaman, di Sabah, ke Palestina dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sesingkat apa? Sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maka kerajaan Ratu Balqis yang ada di Yaman, kerajaannya ini bukan perabotannya, kerajaannya. Kata Ratu Balqis, kata jin, saya akan pindahkan itu kerajaan Ratu Balqis yang ada di Yaman ke Palestina dalam waktu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maka kerajaan Ratu Balqis sudah ada di hadapanmu. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita pindah rumah dari RT 1 ke RT 2, yang kita pindahin rumahnya apa perabotannya? Yang kita pindahin rumahnya apa perabotannya? Berapa lama kita pindahin itu perabotan? Paling cepat sehari, bisa juga 3 hari. Ini Nabi Sulaiman minta bukan perabotan Ratu Balqis yang diangkat, kerajaannya. Jin Ifrit nyanggupin dalam waktu sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya seperti gini. Lama apa cepat begitu?
Jin ifrit sanggupin, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, maka kerajaan Ratu Balqis yang ada di Yaman sudah ada di Palestina. Kira-kira kalau pakai akal masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Nggak masuk akal. Tapi ini bisa terjadi. Bahkan waktu yang sudah nggak masuk akal itu pun masih saja dianggap lama. Sehingga berkata pengikut Nabi Sulaiman min ahlil ilm, ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfu. Biarkan aku yang pindahin kerajaan Ratu Balqis yang ada di Yaman, di Sabah ke Palestina dalam waktu yang lebih singkat lagi. Sesingkat apa? Sebelum engkau mengedipkan matamu, maka kerajaan Ratu Balqis yang ada di Yaman, di Sabah sudah berpindah ke Palestina. Ini pun jauh lebih tidak masuk akal. Tetapi ya man idza arda syai', ketika Allah berkehendak yang sulit menjadi mudah dengan izin Allah Rabbul Alamin. Ini nggak masuk akal, tapi bisa terjadi. Begitu juga peristiwa Mi'raj. Coba baca ayatnya. Tadi Qori udah bacain tuh ayatnya. Ayat peristiwa Mi'raj ini diawali dengan kalimat tasbih. Subhana. Bu, saya mau nanya, kalau dengar orang meninggal dunia, guru kita ajarin ngucapin apa? Ibu dengar orang meninggal dunia, disuruh ngucapin apa? Kalau dapat rezeki disuruh ucapin apa? Betul? Kalau berbuat salah ucapin apa? Nah sekarang bapak-bapak, Pak, suaranya mana bapak? Kalau ngelihat cewek cakep bening, ucapin apa? Hah? Kalau ngelihat cewek cakep bening, ucapin apa? Astagfirullah. Astagfirullah, apa subhanallah? Jadi kalimat subhana itu, kalimat tasbih itu adalah ungkapan hal yang menakjubkan. Seperti kita melihat pemandangan yang indah, subhanallah, indah banget. Itu hal yang menunjukkan yang sifatnya menakjubkan, begitu indah. Ini peristiwa begitu menakjubkan. Makanya peristiwa ini diawali dengan kalimat tasbih, subhana. Bahas suci Allah. Asra. Asra di sini kebanyakan mereka yang tadi bilang Nabi Muhammad dimi'rajkan dengan ruh atau mimpi, itu dikarenakan dia mengartikannya salah. Asra di sini kalau dalam kaidah bahasa Arab bukan Nabi berjalan, tetapi Nabi diperjalankan, atau bahas suci Allah yang telah memperjalankan. Buka Al-Quran. Beda arti berjalan dengan diperjalankan, itu beda. Seperti apa bedanya? Tolong dijawab secara kompak. Kira-kira mungkinkah seekor semut dapat jalan kaki, dapat jalan kaki dari Jati Asih sampai ke Surabaya dalam waktu 2 jam? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Kenapa nggak mungkin? Sampai depan juga dilindes, betul nggak? Tapi seandainya saya dikasih oleh-oleh, Beb mau kemana? Aneh mau ke Surabaya naik pesawat nih Beb bawa oleh-oleh rambutan nih Beb. Ternyata dikasih rambutan ada semutnya. Dia bungkus tuh rambutan yang ada semutnya ke plastik. Saya bawa naik pesawat menuju Surabaya. Dari Jati Asih ke Surabaya. Sampai gak tuh semut ke Surabaya? Sampai gak? Kalau sampai berarti yang jalan semut atau pesawat yang memperjalankan semut? Pesawat yang memperjalankan semut. Di sini bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Saya nin dulu ayatnya sebelum tata cara keberangkatan Nabi kita jelasin. Bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun,
Bi abdihi itu berasal dari kata abdun. Abdun itu dalam bahasa Indonesianya artinya hamba Allah, manusia. Kalau ada jasad kagak ada ruhnya, namanya apa? Ada jasad kagak ada ruh, namanya apa? Mayat. Atau sebaliknya, ruh ada tapi jasadnya kagak ada. Ruhnya ada tapi jasadnya kagak ada. Demit, gentayangan. Tapi kalau ada jasad ada ruh, namanya itu adalah abdun. Karena ayatnya bi abdihi jelas Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah bukan dengan mimpi, tetapi dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad Rasulullah. Ini udah ketepis mereka. Jadi singkatnya ibu-ibu, bapak-bapak, perjalanan Isra Mi'raj Nabi ini bukan permintaan Nabi Muhammad. Lain. Kalau Nabi Musa pengen ketemu sama Allah, Nabi Musa yang minta. Buka Al-Quran. Nabi Musa bermunajat kepada Allah untuk dapat berjumpa dengan Allah. Allah terima permintaan Nabi Musa. Allah perintahkan Nabi Musa menghampiri Bukit Tursina. Sesampainya Nabi Musa di Bukit Tursina, saat itu Nabi Musa tertutup 70.000 dinding dan Allah hanya mengeluarkan cahayanya hingga membuat Nabi Musa pingsan. Tetapi untuk Nabi Muhammad nggak minta kepada Allah, tetapi justru Allah yang berkehendak memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad agar dapat berjumpa langsung dengan Allah tanpa penutup. Singkatnya saja, ketika Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad, kata Allah, ambil kendaraan untuk kekasihku, kendaraan yang terbaik. Akhirnya malaikat Jibril datang menemui malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah penjaga pintu surga. Terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, ada apa wahai Jibril? Allah perintahkan aku ini malam menjemput kekasihnya yang bernama baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Dan Allah perintahkan aku untuk membawa kendaraan guna tunggangan buat Nabi Muhammad. Kata malaikat Ridwan, silakan ambil, pilih. Ternyata dalam riwayat dikatakan ketika malaikat Jibril masuk ke dalam surga, di dalam surga itu sedikitnya ada 40 buruk. Ada 40 buruk. Apa itu buruk? Buruk adalah binatang. Kalau saya bayangkan itu mukanya seperti kuda, bersayap, berbulu, serba putih. Sekali dikepakan sayapnya sejauh mata memandang. Itu buruk. Akhirnya malaikat Jibril lihat-lihat buruk, ingin memilih buruk. Ternyata ada satu buruk yang lagi di pojok, kayak lagi merenung. Disamperin sama malaikat Jibril itu buruk. Kalau bahasa kita bilang, buruk, kenapa ente menyendiri, nggak gabung sama teman-teman ente yang lain? Ini buruk bilang, ya Jibril, saya bukannya sedih dalam surga, ini tempat bahagia. Cuma saya lagi bingung. Apa yang ente bingungin? Saya ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Ketika Allah ciptakan saya dan Allah tiupkan kepada saya ruh, lalu Allah tempatkan saya di surga dan Allah tulis di dahi saya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau Allah saya tahu Allah adalah sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Tapi ini Muhammad siapa? Nama ini selalu bergandengan dengan nama Allah. Di dahi-dahi buruk semuanya namanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan di arasy tergantung kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di depan pintu surga tergantung kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa itu Muhammad Rasulullah? Maka kata malaikat Jibril, beruntunglah engkau wahai buruk. Kenapa wahai Jibril? Karena ini malam Allah perintahkan saya menjemput kekasihnya yang namanya Muhammad Rasulullah itu. Dan Allah perintahkan saya untuk mencari tunggangan, kendaraan buat tunggangan baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Dan saya memilih engkau sebagai tunggangan baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Mendengar hal itu buruk langsung girang. Girang buruk. Turun akhirnya buruk dengan malaikat Jibril ke bumi menjemput Nabi Muhammad Rasulullah.
Lalu dipersilakan Nabi Muhammad menunggangi buruk. Banyak terjadi dialog sebelumnya. Akhirnya berangkat Rasulullah dengan malaikat Jibril menuju Baitul Maqdis, Palestina. Perjalanan ke Palestina itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah. Di antaranya panggilan dari Yahudi maupun panggilan dari orang-orang Nasrani. Singkatnya, sesampainya di Palestina, di Baitul Maqdis, Rasulullah menjalankan ibadah salat dan diberikan pilihan arak atau susu. Singkatnya, Rasulullah dengan malaikat Jibril meneruskan perjalanannya untuk menembus langit pertama. Sesampainya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril di bawah langit pertama, saat itu malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka salam malaikat Jibril dijawab langsung oleh penjaga pintu langit pertama, Waalaikumsalam. Siapa engkau? Maka malaikat Jibril menjawab, Ana Jibril Sayyidul Mala. Aku adalah Jibril, pemimpin para malaikat. Biman anta ya Jibril? Dengan siapa engkau wahai Jibril? Aku dengan Nabi Muhammad, pemimpin para nabi dan rasul. Maka pintu langit pertama terbuka, dipersilakan Nabi Muhammad masuk ke dalam langit pertama. Subhanallah, ternyata kedatangan Nabi Muhammad disambut langsung oleh datuknya manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Ini ada yang protes. Kok Nabi Adam bisa nyambut kedatangan Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Adam kan udah lama meninggal? Kalau ada yang ngomong kayak begini, berarti ini orang nggak pernah baca Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira mereka para kekasih Allah, para nabi-nabi, para rasul, para mujahid, jangan kalian kira mereka mati, kata Allah. Mereka tidak mati, mereka tetap hidup di sisiku, kata Allah, dan aku tetap memberikan rezeki kepada mereka. Artinya perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam di dalam langit pertama itu adalah perjumpaan yang harus kita imani. Banyak terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Singkatnya, Rasulullah meneruskan perjalanan ke lain kedua. Di lain kedua Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Yahya dan Isa. Rasulullah meneruskan perjalanan ke lain ketiga. Di lain ketiga Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lalu Rasulullah meneruskan perjalanan ke lain keempat. Di lain keempat Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Lalu Rasulullah meneruskan perjalanan ke lain kelima. Di lain kelima Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Lalu Rasulullah meneruskan perjalanan ke lain keenam. Di lain keenam Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah meneruskan perjalanannya ke lain ketujuh. Di lain ketujuh Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Rasulullah dengan malaikat Jibril sampai ke suatu tempat yang ada pohonnya, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itulah perbatasan antara malaikat Jibril dengan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, bayangkan malaikat Jibril bilang begini, kalau bahasa kitanya, ya Rasulullah, sampai di sini perbatasan antara aku dengan Allah. Saya nggak berani ngelangkah lagi. Dibatasin malaikat Jibril, nggak boleh lewati ini. Ini malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, dibatasin sama Allah. Saya nggak bisa lewat dari sini, nggak boleh. Karena kalau saya lewatin ini selangkah saja, maka saya akan terbakar. Nabi Musa dibatasin untuk berjumpa dengan Allah dengan tertutup 70.000 dinding. Malaikat Jibril dibatasi di Sidratul Muntaha. Apa kata malaikat Jibril? Karena engkau kekasih Allah yang terpilih, engkau dengan mudah bebas melewati Sidratul Muntaha ini untuk dapat berjumpa langsung dengan kekasihmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasulullah diberikan kebebasan. Malaikat Jibril dibatasin, Nabi Musa dibatasin, tetapi Nabi Muhammad diberikan kebebasan. Sallu ala Muhammad. Silahkan kau lewati Sidratul Muntaha ini. Rasulullah lewatin itu Sidratul Muntaha. Sampailah Rasulullah ke suatu tempat yang bernama Mawagibul Karamati wa Zulfa, tempat kedekatan diri antara Rasulullah dengan Allah. Dan Allah langsung menempatkan Rasulullah di Magam An-Najwa, tempat pembicaraan rahasia ilahi antara Rasulullah dengan Allah. Ini tempat yang begitu steril. Tidak ada satu makhluk Allah manapun yang bisa ada di tempat itu. Semut nggak ada, nyamuk tidak ada, satu makhluk Allah manapun tidak ada di tempat itu. Yang ada hanyalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Ini tempat begitu steril.
Saat itu Rasulullah langsung berjumpa dengan Allah tanpa penutup. Saya minta ibu-ibu, bapak-bapak selamin ini peristiwa. Bagaimana keadaan Rasulullah? Ini Rasulullah bukan berjumpa dengan presiden. Rasulullah bukan berjumpa dengan orang penting. Rasulullah berjumpa dengan Al-Khaliq dalam keadaan hidup. Nah, ini nih naikin, berisik nih. Terganggu nak. Rasulullah berjumpa dengan Allah dalam keadaan hidup, dalam keadaan sadar. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan jarak antara Rasulullah dengan Allah sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Bayangkan ibu bapak, berapa panjang panah? 1 meter panjangnya panah. Di Quran digambarkan jarak antara Nabi Muhammad dengan Allah sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Paling dari sini ke situ ibu. Berjumpa langsung dengan Allah, bertatapan langsung dengan Allah tanpa penutup. Bayangkan gimana keadaan Rasulullah saat itu ketika berjumpa dengan Allah. Menggigil Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah. Gemetar tubuh Rasulullah. Menangis Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah. Keringat pun mengucur deras. Kenapa? Karena kebahagiaan Rasulullah sudah melewati batas puncaknya. Begitu gugupnya Rasulullah tatkala berjumpa dengan Allah, hingga Rasulullah tidak dapat mengucapkan salam kedatangannya kepada Allah. Allah langsung berkata, wahai kekasihku, apabila kau tak kuasa mengucapkan salam kedatanganmu kepadaku, maka akan aku perintahkan 7 lapis langit beserta isinya dan 7 lapis bumi beserta isinya. Mereka semua mengucapkan salam kepadaku mewakili atas namamu wahai kekasihku. Sallu ala Muhammad. Semuanya diperintahin sama Allah. 7 lapis langit berarti berikut matahari, bulan, bintang. Dan 7 lapis bumi berarti termasuk manusia, ikan, semua makhluk yang ada di bumi. Kata Allah, ku perintahkan mereka semua mengucapkan salam kepadaku mewakili atas namamu wahai kekasihku. Bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Akhirnya dengan nada gemetar Rasulullah pun mengucapkan salam kepada Allah dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Segala kebesaran, kemuliaan, keagungan hanya milik Engkau ya Allah. Lalu Allah langsung jawab salam Rasulullah dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan gimana keadaan Rasulullah ketika mendapatkan jawaban salam dari Allah. Girang Nabi Muhammad. Tetapi di saat Rasulullah girang, Rasul tetap ingat sama umatnya. Maka Rasulullah katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Banyak terjadi dialog ibu-ibu, bapak-bapak. Di antara dialognya, ini yang bikin hati saya sedih, yang bikin hati saya renyah. Maka suka kesel sama orang umat Nabi yang suka menghina Nabi Muhammad, suka marah kita. Kenapa? Kalau dia tahu ini peristiwa, Masya Allah, Allah bertanya sama Nabi, ya Habibi, wahai kekasihku, madza turidu minni, apa yang kau inginkan dariku? Kata Allah. Allah tawarkan kepada Nabi apa yang Nabi minta. Kalau kita dikasih kesempatan kayak begitu, setiap sholat yang kita minta sama Allah panjang umur buat diri kita, buat anak bini kita, buat keluarga kita. Minta rezeki, kepentingan buat diri kita. Minta duit buat rumah, minta duit buat bayar kreditan. Semua yang kita minta kepada Allah pasti buat kepentingan kita dan keluarga kita. Tapi Nabi Muhammad tidak meminta buat dirinya. Ketika Allah tawarkan, apa yang kau inginkan dariku wahai kekasihku? Apa jawab Rasulullah? Ummati, umatku ya Allah. Aku minta untuk umatku ya Allah. Aku minta untuk keselamatan umatku ya Allah. Maafkan segala kesalahan umatku ya Allah. Ampuni segala kesalahan umatku ya Allah.
biarkan aku berkumpul bersama umatku di dalam surgamu pada hari kiamat nanti ya Allah. Itu yang diminta sama baginda Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Ini cintanya Nabi Muhammad. Makanya kalau orang paham betapa besar cintanya kita sama Nabi Muhammad, maka sholawat kita ini setiap hari akan kurang kalau cuma adanya di sholat doang. Ahlan sahlan wa marhaban. Habib Ibrahim, fadhal. Silakan Beb, fadhal Beb. Sini Beb, fadhal Beb. Dibantu. Pegangin. Hina Beb. Di atas Beb. Di atas tuh sini. Waalaikumsalam. Ya khalas saya. Doain Bu Habib biar panjang umur sehat walafiat. Yep. Ana lanjut dikit. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya sampai seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak. Bahkan dalam riwayat lain ini yang bikin hati kita sakit kalau ada orang yang mengkerdilkan kemuliaan Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah bertanya kepada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku," Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana aku harus mencarimu di hari yang penuh bencana dan ketakutan yang sangat besar?" Ini cintanya Nabi kalau kita pengen lihat. Apa kata Rasulullah? "Ya Fatimah, inda babil jannah wa ma'ili wa'ul hamdi wa ana syafi'u li ummati ila rabbi." Wahai putriku Fatimah, temuilah aku di dekat pintu surga, karena di dekat pintu surga itu aku bersama umat-umatku dan aku akan memberikan syafaat kepada umatku di hadapan Tuhanku. Fa in lam alkika hunak, bagaimana wahai Rasulullah jika aku tidak dapat menemuimu di dekat pintu surga? Kemana kami harus mencari engkau ya Rasulullah? Inda sirat wa ana gaimun aqulu rabbi sallim ummati. Temuilah aku di jembatan, karena di jembatan itu aku sedang berdiri mengangkat kedua tanganku memohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah umatku ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Cintanya Nabi ini. Masih ditanya, jika di jembatan masih tidak dapat kutemui engkau, indal haud wa ana aski ummati, temui aku di telaga, karena di telaga itu aku akan memberikan minum untuk umatku yang sedang kehausan. Itu pun masih ditanya. Manakala di al-haud, di telaga masih tidak kutemukan engkau, kata Rasulullah, indal mizan, temuilah aku di timbangan, karena di timbangan itu aku senantiasa bersujud di hadapan Allah dan aku tidak mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni seluruh dosa daripada umatku. Masih ditanya, jika di al-mizan tidak dapat ketemu engkau, maka kata Rasulullah, wahai putriku Fatimah, jika engkau tidak mendapati aku di dekat pintu surga, jika engkau tidak mendapati aku di jembatan, lalu jika engkau tidak mendapati aku di telaga, serta jika engkau tidak mendapati aku di timbangan, maka temuilah aku di tepian jahanam. Temui aku di tepian jahanam, temui aku di tepian jahanam, karena di tepian jahanam itu aku sedang berdiri menghalangi percikan api jahanam agar tidak tersentuh kulit-kulit umatku. Sallu ala Muhammad. Itu cintanya Nabi. Maka yang terakhir saya mau nanya sama para hadirin dan hadirat, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kepada para pemuda dan pemudi, kira-kira cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Yakin?
Kalau cinta sama Nabi, banggalah kita jadi umat Nabi Muhammad Rasulullah. Karena ada oleh-oleh buat ibu-ibu nih Bu, kalau ngaku cinta. Ada pesan dari Nabi Muhammad. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, buat umat Nabi Muhammad yang perempuan ada pesan. Karena selepas Rasulullah pulang dari peristiwa Mi'raj nih Bu, Rasulullah nangis. Yang mana tangisannya begitu dahsyat sehingga Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima tabki?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah menjawab, "Ya Ali, lailatan usriya bi ila sama, ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna anwa'al azab." Wahai Ali, di malam Allah perjalankan aku dalam peristiwa Mi'raj, aku melihat wanita-wanita umatku gambarannya sedang disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Ada 8 Bu, saya bawain satu saja, nanti Habib Ibrahim akan terusin. Kata Rasulullah, "Ra'aitu mura'atan mu'allaqatan bi sya'riha." Aku melihat wanita umatku yang digantung rambutnya hingga mendidih otaknya. Siti Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, maka a'malu haula'i hatta waqa'a alaihinal azab." Wahai Rasulullah, emang perbuatan wanita umatmu itu lakukan apa sampai dia mendapat siksaan yang mengerikan? Kata Rasulullah, adapun wanita umatku yang digantung rambutnya hingga mendidih otaknya, yaitu wanita-wanita umatku yang tidak mau menutupi sehelai rambutnya di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya. Satu helai rambut mendapatkan bencana besar pada hari kiamat nanti. Ini pesan dari Nabi Muhammad. Kita lihat perempuan umat Nabi yang sekarang. Tolong jawab secara jujur, kira-kira paha ayam ame paha perempuan mahalan mana? Jangankan rambut perempuan, pahanya aja lebih murah daripada paha ayam. Betul tidak? Pakaian-pakaian perempuan sekarang, Allah sedih hati kita Bu. Saya pulang ceramah nih Bu, saya pulang ceramah masih pakai imamah kita nih. Di mobil, macet. Karena jalan kayak begini, agak kecil. Tiba-tiba ada perempuan pakai baju yang tali BH doang tuh. Apa namanya? Tongteng, tank top. Lagi gunting kuku. Tadinya saya nggak mau liatin, jadi ngeliatin kita. Lagi gunting kuku, saya liatin, ya Allah. Akhir temennya lewat pakai motor, manggil, "Yani." Oh Yani namanya. Sambil gunting kuku, dia angkat tangan, bulu keteknya dari sini kemari, nggak punya rasa malu. La haula. Sedih kita ngeliat perempuan sekarang Bu. Apalagi pakai celana yang ketat banget. Dia nunduk dikit, celana dalamnya yang 10.008 kelihatan. Dia tegak dikit, bodongnya yang kotor kelihatan. Dan bangga, hati-hati. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan kayak begini, bajunya robekin. Sehebat apapun Bu kita orang tua ibadah kepada Allah, sujud kita tunggang-tungging, jangankan sampai hitam jidat kita, sampai pecah lagi kepala kita. Kalau kita biarkan anak perempuan kita membuka auratnya, nanti anak kita justru yang akan nyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini pesan dari Nabi Muhammad Rasulullah. Maka oleh sebab itu jaga anak perempuan kita. Mudah-mudahan anak perempuan kita semuanya, ibu-ibu, mudah-mudahan jadi ahli sorga semuanya, jadi anak yang soleha semuanya. Pengen panjang lebar, ini waktu udah jam 11 lewat. Habib Iye bulan lagi nanti 3 jam beliau nanti sampai jam 2 ya. Doakan Habib Iye biar panjang umur, sehat walafiat, dan panitia antum mudah-mudahan biar tambah berkah. Jeripaya antum insya Allah dibalas dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Ini saja dari Al-Fagir. Lebih kurangnya Al-Fagir mohon maaf kepada Bapak RT, Bapak RW, para alim ulama, para asatizat. Al-Fagir mohon izin undur diri. Mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi. Al-Fagir langsung aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.